Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tentang membuat aplikasi kritik dan saran kampus di mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Berikut anggota dari kelompok saya, yaitu saya sendiri, itu ada Muhammad Zaki Mubarok dan teman saya Lutfi Siti Mardian, Dimas Ramadhani, Vito Naryama Pramudito, dan Anisha Keiza Kusul Khotimah. Dahuluan, tujuan dokumen ini tuh dia ada sebagai acuan resmi dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Terus ada latar belakang kita tuh menjadi media aspirasi, keluhan, dan masukan civitas akademika secara terstruktur. Terus manfaat, memudahkan pemantauan laporan secara transparan dan meminimalkan masalah komunikasi yang tidak terpusat. Sistem overview atau kelebihan di sistem kita, yaitu di laporan multimedia ada, yaitu mendukung input teks, foto, dan video agar bukti laporan valid. Terus selanjutnya ada tracking system. Pelapor mendapat kode tiket unik untuk melacak status dari diterima sampai selesai. Yaitu ketika si pelapor ini mengirim laporan, dia tuh otomatis mendapat kode tiket untuk melacak si laporan yang barusan dikirim tadi. Terus yang terakhir ada notifikasi otomatis. Pelapor mendapat notifikasi langsung saat admin merespon. Jadi ketika pelapor mengirim laporan, terus ada tuh ntar admin mengelola laporan, terus dia langsung mengirim notifikasi ke pelapor. Terus ada profil pengguna. Di sini ada 3 profil pengguna, yaitu yang pertama tuh pelapor, itu ada mahasiswa atau dosen yang mengirim kritik dan saran. Yang kedua ada admin, unit layanannya memverifikasi dan menindaklanjuti laporan. Yang ketiga ada product champion, yaitu pimpinan kampus yang memantau evaluasi. Lanjut ke functional requirement atau kebutuhan fungsional. Yang di sini kita tuh ada 6 kebutuhan fungsional tuh yang harus ada gitu. Yang pertama itu sistem harus menyediakan fitur inputan laporan berupa teks, foto, video. Yang kedua, sistem harus mendukung tracking status laporan, mulai dari diterima, diproses, sampai dengan selesai. Yang ketiga, sistem harus mengirimkan notifikasi tindak lanjut kepada pelapor. Yang keempat, sistem harus mendukung akses buat user, mahasiswa, dosen, admin, pimpinan, teknisi dengan hak akses berbeda. Yang kelima, sistem harus menyediakan opsi anonim untuk pelapor. Nah, di sini juga kami itu membuat satu fitur tambahan, yaitu sistem secara otomatis mengenerate kode unik tiket setelah laporan, kode unik atau tiket setelah laporan dikirim untuk keperluan pelacakan tadi. Selanjutnya di sini ada realisasi use case utama. Nah, di sini kita mempunyai use case diagram, yaitu saya akan menjelaskan use case diagramnya mulai dari pelapor. Si pelapor ini dia bisa berbentuk dari mahasiswa, dosen atau rektor, bisa juga dari anonim. Nah, si pelapor ini juga memiliki 2 jalur atau 2 lajur atau 2 aktivitas yang bisa dia lakukan, yaitu dia bisa mengirim laporan berbentuk teks atau dia juga bisa melampirkan foto atau video. Nah, si pelapor juga nantinya bisa melacak status laporan. Nah, kita lanjut ke si bagian admin. Di sini admin tuh sama, bisa mengirim laporan, melampirkan foto atau video, dan juga melacak status laporan. Tapi di admin itu ada fitur lagi, yaitu si admin bisa mengelola laporan, terus memberi status laporan. Nah, setelah memberi status laporan itu dia include atau otomatis memberikan notifikasi ke si pelapor. Jadi ketika si admin ini mengelola laporannya si pelapor, jika dia memberi status laporan, dia maka otomatis memberi notifikasi juga ke si pelapor gitu. Jadi ketika pelapor mengirim, admin mengelola, terus admin memberi status misal laporannya selesai, maka di notifikasi si pelapor akan ada masuk tuh notifikasi bahwa laporan tersebut tuh telah selesai ditangani gitu. Nah, di sini juga kita tuh membaginya lagi dalam 3 use case. Yaitu use case 1 tuh mengirim laporan, pelapor membuat laporan baru ke dalam sistem. Use case 2 melacak laporan, pelapor memantau progres menggunakan kode laporan. Use case 3 mengelola laporan, admin meninjau laporan dan memberikan status tindak lanjut. Oke, maksudnya detail use case 1.
mengirim laporan. Untuk primary flow dari use case mengirim laporan ini, pelapor mengisi formulir, sistem memvalidasi data, dan memberikan kode pelacakan unik. Terus untuk alternatif flow-nya, si pelapor mengirim laporan yang kosong, pelapor membatalkan proses melapor, sudah. Nah, terus kondisi akhir yaitu laporan tersimpan di database dan pelapor memiliki kode tiket gitu. Jadi di use case mengirim laporan ini itu si pelapor nanti di bagian mengirim laporan itu dia mengisi formulir, sistem memvalidasi data, terus nanti sistem juga memberikan kode pelacakan yang unik gitu, kayak kode unik gitu, kodenya random gitu. Nah di sini juga ada komponen UI-nya, yaitu seperti yang ada di gambar tertera, yaitu halaman beranda dengan kode P001. Di situ ada berandanya buat mengirim laporannya gitu, atau membuat laporan baru gitu. Nah setelah diklik buat laporan baru, nanti kita akan lanjut ke formulir laporan, yaitu yang di kode P002 itu di sebelah kanannya, yaitu dia nanti di dalamnya ada judul laporan, isi laporan, dan di bawahnya juga tuh ada checkbox gitu yang bisa dicentang ketika si pengirim laporan ingin identitasnya tuh dikenal sebagai anonim gitu. Nah, dan di bawah juga ada tuh buat lampirkan foto atau video, itu buat mengirim laporan berupa foto atau video gitu. Terus di bawah ada tombol kirim dan juga bawahnya itu batal. Itu adalah detail untuk use case 1. Nah, untuk sequence diagram mengirim laporan, yaitu pelapor di sini tuh pelapor input data ke menu laporan, terus manajer laporan memvalidasi data, berarti laporan itu tidak boleh kosong, terus data disimpan ke database laporan dan menghasilkan tiket unik. Nah, di samping kanannya itu di sini ada si sequence diagram untuk si mengirim laporannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sequence diagramnya, yaitu dari pelapor ke pilih menu buat laporan. Nah, setelah ke pilih menu buat laporan terus ke menu laporan, si menu laporan ini bakal balik lagi ke dirinya sendiri untuk menampilkan formulir. Nah, setelah itu dia si pelapor ini mengisi laporan yang tadi ini kan ini tampilkan formulir. Nah, setelah tampilkan formulir, nah si pelapor mengisi formulir tersebut. Nah, gitu. Nah, setelah itu di sini tuh ada dua pengkondisian, yaitu batal kirim atau laporan kosong. Jika si pelapor itu mengklik batal, maka dia lanjut ke menu laporan. Si menu laporan ini bakal ke manajer laporan tuh untuk hapus data isiannya. Nah, terus dia balik lagi ke halaman utama. Nah, kondisi kedua, jika laporan kosong, terus si pelapor klik kirim laporan, maka si menu laporan dia akan memvalidasi laporan data ke manajer laporan, lalu si manajer laporan menampilkan pesan error, pesan tidak boleh kosong. Setelah itu si menu laporan bakal balik lagi ke dirinya sendiri untuk menampilkan formulir lagi. Nah, gitu. Untuk selanjutnya, jika berhasil atau tidak ada problem, dia klik laporan, klik kirim laporan, terus dari menu laporan dia memvalidasi laporan ke manajer laporan. Setelah itu si manajer laporan bakal simpan laporan ke database laporan. Setelah itu si manajer laporan tuh buat kode pelacakan, kemuter ke dirinya sendiri lagi. Terus dari database laporan dia datanya tersimpan. Nah, setelah data tersimpan, si manajer laporan bakal ke menu laporan lagi untuk memberitahu bahwa data disimpan. Terus ada kode unik juga. Terus dari menu laporan dia akan ngasih kode unik atau ketampilkan sukses gitu, dan juga ngasih kode unik gitulah ke si pelapor. Itulah detail use case 1 sequence diagram mengirim laporan. Kita lanjut ke use case berikutnya. Nah,
detail use case 2, melacak laporan. Nah, di sini di melacak laporan ada primary flow-nya, yaitu pengguna memasukkan kode tiket untuk melihat posisi laporan terkini diterima atau diproses. Alternatif flow-nya, pelapor melacak tanpa memasukkan kode laporan tidak valid. Kondisi akhir, pengguna dapat melihat informasi mengenai progres dari laporan yang diajukannya. Nah, berikut di sini juga ada komponen UI dari si melacak laporan ini yang bertuliskan kode P003 halaman lacak status. Nah, di sini komponen UI-nya itu dia seperti ini. Kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi setelah beranda ini, jika si pelapor ingin melacak laporan tuh dia harus mengeklik ini dulu, lacak status laporan. Setelah itu dia akan ke sini, lacak status laporan. Ini adalah halaman lacak status laporannya. Nah, setelah itu dia dapat memasukkan kode unik di sini, terus klik lacak. Nah, ada alternatif flow di sini. Jika pelapor melacak tanpa memasukkan kode, maka ada notifikasi kode laporan tidak valid gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada sequence diagram untuk lacak laporan. Yaitu user input kode ke manajer pencari. Terus sistem mencari kode di data laporan. Jika valid, tampilkan status. Jika tidak, tampilkan kode salah. Oke, di sini ada sequence diagram melacak laporan. Mari kita baca. Aku akan jelaskan sedikit tentang sequence diagram melacak laporannya. Di sini dari pengguna pilih melacak laporan. Terus dari pelacakan laporan dia memasukkan kode. Terus dari input kode laporan dia cari laporan kode. Nah, di sini ada dua pengkondisian di bawah, yaitu jika kode valid, ya, maka si manajer pencari laporan ini dia akan get laporan kode ke data laporan. Setelah itu si data laporan bakal kirim data laporan ke manajer pencari laporan. Setelah itu si manajer pencari laporan bakal menampilkan laporan ke input kode laporan gitu. Nah, kondisi kedua yaitu kode tidak valid. Nah, setelah sampai di input kode laporan, cari laporan kode ini, jika kodenya tidak valid, maka langsung di sini tampilkan kode salah. Jadi langsung mengirim bahwa kodenya itu salah gitu. Kita lanjut ke use case 3. Use case selanjutnya. Nah, detail use case 3. Di sini ada mengelola laporan. Primary flow dari mengelola laporan ini, admin meninjau laporan dan mengubah statusnya. Sistem akan menyimpan perubahan dan mengirim notifikasi. Alternatif flow-nya yaitu belum ada laporan yang aktif, admin membatalkan perubahan pada laporan, terjadi kesalahan koneksi. Kondisi akhir, status laporan berhasil diperbarui dan sistem otomatis mengirimkan notifikasi ke pelapor. Berikut ada komponen UI. Komponen UI mengelola laporan, yaitu di sini ada dashboard admin yang berkode P004. Di sini ada keterangan daftar laporan masuk dan di sini ada kategori semua baru diproses dan selesai. Nah, ini juga ada ID-nya atau kodenya, kode unik tadi yang dimaksud di awal itu. Nah, ini tuh maksud kodenya di sini. Nah, di sini juga ada gambar pensil ini. Nah, si admin tuh bisa ngubah laporannya di sini di detail laporan. Nah, di detail laporan, komponen detail laporan yang berkode P005 ini, yaitu masuk ke detail laporan setelah kita mengeklik si gambar pensil ini. Nah, setelah mengeklik gambar pensil ini, si admin bakal masuk ke menu UI detail laporan, yaitu yang berisikan di laporan, pengirimnya siapa. Nah, karena di sini mungkin namanya dia tuh mencek box si anonim, maka dia nunjuk ke anonim gini. Terus tanggal dibuatnya kapan, terus status saat ini, terus judul, isi laporan, terus tindakan admin. Nah, di sini tuh tindakan adminnya bisa diubah. Nah, di sini kan diproses. Nah, di sini tuh dia bisa diklik. Ntar ada 3 pilihan admin, yaitu selesai, baru, dan diproses. Nah, jika admin menyatakan itu tuh udah selesai, maka dia bisa mengubahnya dan menyimpan statusnya. Tapi jika
admin menghapus laporan, maka laporan tersebut dihapus atau hilang dan si pelapor itu bakal tidak punya kode tiketnya lagi gitu, atau ntar pas melacak kode tuh kode tiket tidak valid gitu karena laporannya sudah dihapus oleh admin. Lanjut. Nah, di sini ada sequence diagram mengelola laporan, yaitu admin mengubah status sampai laporan controller, terus controller update data laporan, terus auto triggernya controller otomatis memanggil fungsi kirim notifikasi ke pelapor. Nah, di sini ada sequence diagram dan saya akan menjelaskannya sedikit-sedikit. Itu dimulai dari admin, pilih salah satu laporan, admin memilih salah satu laporan, terus dari halaman laporan dia bakal meminta detail laporan ke laporan controller, terus dari laporan controller dia bakal cari laporan di data laporan, terus dari data laporan dia bakal mengembalikan lagi data laporan ke laporan controller, terus laporan controller dia bakal tampilkan detail laporan. Terus setelah tampilan detail laporan dari laporan controller, si halaman laporan bakal menampilkan detail laporan ke admin lagi. Nah, di sini juga ada dua kasus atau dua pilihan jika admin itu memilih salah satunya. Oke, kita bakal jelasin dulu yang ubah status. Jika admin itu memilih ubah status pada laporan, maka dia akan klik ubah status dan klik simpan. Terus dari halaman laporan dia bakal mengubah status ID status baru ke laporan controller. Terus dari laporan controller dia bakal nyimpan status ke data laporan. Terus ke data laporan dia bakal balik lagi status tersimpan ke laporan controller. Terus dari laporan controller dia bakal otomatis kirim notifikasi ke ke admin, terus tampilkan pesan sukses gitu. Setelah dari halaman laporan tampilkan pesan sukses, yaitu dia dari halaman laporan akan status berhasil diubah ke admin gitu. Nah, jika admin pilih yang kedua, kasus yang kedua yaitu hapus, maka admin klik tombol hapus, si halaman laporan minta hapus ke laporan controller, terus dari laporan controller dia hapus laporan ke data laporan. Terus dari data laporan dia mengonfirmasi data terhapus, terus laporan controller tampilkan data telah dihapus. Terus halaman laporan bakal menunjukkan ke admin laporan terhapus dan kembali gitu. Itu mungkin penjelasan untuk sequence diagram yang mengelola laporan. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini ada kelas diagram, yaitu di sini relasi utamanya itu satu pelapor dapat membuat banyak laporan dan satu laporan dapat memiliki banyak lampiran. Admin mengelola seluruh data laporan. Oke, saya akan jelaskan diagramnya saja. Yaitu di sini ada admin. Satu admin bisa mengelola banyak laporan. Banyak laporan bisa dikelola satu admin. Begitu juga banyak laporan bisa dikirim oleh satu pelapor, atau satu pelapor juga bisa mengirim banyak laporan. Nah, di sini satu laporan bisa berisi banyak lampiran, gitu, atau banyak lampiran bisa berisi dari satu laporan, gitu. Lanjut. Oke, matriks kerunutan. Tujuan memastikan setiap kebutuhan fungsional telah diakomodasi oleh use case tertentu dalam rancangan sistem. Oke, di sini kita memiliki 6 functional requirement, yaitu yang pertama, sistem harus menyediakan fitur input laporan berupa teks, foto, video. Nah, itu tuh telah diakomodasi oleh use case 1 mengirim laporan. Yang kedua, ada sistem harus mendukung tracking status laporan diterima, diproses dan selesai. Dia juga telah diakomodasi oleh use case 2 melacak laporan. Berikutnya ada sistem yang ketiga, yaitu ada sistem harus mengirim notifikasi tindak lanjut kepada pelapor. Nah, dia juga telah diakomodasi oleh use case 3 mengelola laporan. Berikutnya ada sistem harus mendukung akses multi user, mahasiswa, dosen, admin, pimpinan, teknisi dengan hak akses berbeda. Dia juga telah kalau ini telah diimplementasikan pada login. Jadi semua use case itu mengakomodasi si FR4 ini. Terus ada yang kelima, yaitu sistem harus menyediakan opsi anonim untuk pelapor. Dia juga telah terakomodasi oleh use case 1 mengirim laporan. Terus yang terakhir itu sistem secara otomatis mengenerate kode unik atau tiket setelah laporan dikirim untuk keperluan pelacakan. Dia juga telah diakomodasi oleh use case 1 mengirim laporan. Oke, terima kasih. Mungkin itu beberapa DPPL untuk tugas besar analisis
rancangan perangkat lunak dalam pembuatan aplikasi kritik dan saran. Terima kasih dari saya Muhammad Zaki Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.